Shalom saudara-saudaraku seiman dimanapun berada. Saya rindu kembali berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Dimana hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Begitu banyak kesukaran, tantangan yang sedang terjadi melanda umat-umat Tuhan dimanapun berada. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita perlu menyadari bahwa dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan iman itu kita perlu proses, ya, kita mengalami proses. Jadi saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana bertumbuh di dalam penderitaan, ya, karena kita tahu setiap manusia di muka bumi ini mengalami yang namanya pertumbuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Kalau kita melihat dari segi pertumbuhan secara fisik, ya, manusia itu dia fase bayi, anak-anak, remaja, pemuda, ya, menikah dan menjadi orang tua. Itu pertumbuhan secara fisik manusia. Nah, sedangkan secara pendidikan juga manusia bertumbuh, yaitu dari kelas playgroup, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, sama halnya dengan pertumbuhan secara rohani, ya, mengalami yang namanya proses. Nah, sama dengan pertumbuhan rohani yang kita alami, ya, pertumbuhannya itu dengan adanya ujian, tantangan, persoalan, masalah datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita berpikir, mengapa kok semakin ikut Tuhan kok semakin susah, semakin beban begitu banyak, sudah selesai satu datang lagi satu, ya, penderitaan itu sepertinya silih berganti, ya. Bisa jadi kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengalami hal ini bisa menjadi heran ataupun menjadi kecewa, bahkan bisa menjadi lemah ketika kita tidak memahami bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita memahami bahwa penderitaan, bahkan ujian, tantangan yang kita alami itu mendatangkan satu pertumbuhan bagi rohani kita, maka kita akan tetap bertekun, ya. Bagaimana di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, bukankah kita tahu bahwa di dalam kita mengiring akan Tuhan, Yesus sudah berkata dalam firman Tuhan dalam Alkitab, dia sudah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal diri, ya, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, ya, memikul salib. Kita tahu bahwa dalam menyangkal diri ini artinya kita benar-benar menahan diri dari segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, ya. Kita tidak bisa terikut dengan gaya-gaya dunia, dengan kehidupan orang-orang di luar Tuhan, ya. Tentunya ini menjadi satu sepertinya penderitaan bagi saya dan saudara, ya. Kita tidak diberikan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus siap menderita, kita harus siap menyangkal diri, kita harus siap memikul salib. Nah, bukankah memikul salib itu merupakan satu penderitaan? Kita bisa boleh melihat kembali ke dalam Alkitab menceritakan bagaimana Yesus di saat dia disalibkan itu, ya, untuk menerima penyaliban, dia sendiri juga memikul salib itu, ya. Ya, dia sendiri memikul salib sehingga dibantulah oleh Yusuf dari Arimatea untuk memikul salib, ya, karena begitu beratnya salib yang
dia akan siap disalibkan di situ. Nah, ini berbicara tentang penderitaan, ya, kehidupan perjalanan iman Kristenan itu tidak mudah. Artinya banyak kerikil-kerikil tajam yang akan kita jalani, yang akan kita hadapi di tengah-tengah perjalanan iman kita, di dalam kita mengiring akan Tuhan, mengikut akan Tuhan. Dan ini pun tidak mudah ya bagi saya dan saudara, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kita punya komitmen untuk setia, untuk taat, untuk mau mengikut Tuhan. Kita harus mampu memikul salib, ya, menyangkal diri kita, menahan kehidupan kita ini dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, orang-orang dunia bisa bebas untuk melakukan sesuatu, tetapi kita tidak seperti itu, ya. Ada banyak hal yang harus kita hindari dari kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, bukankah itu satu penyangkalan diri? Artinya kita menahan hidup kita, menahan diri kita, menahan keinginan daging kita dari setiap keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, itulah artinya kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam kita mengikut Tuhan. Kita mau bertumbuh, kita harus siap diproses. Kita harus siap menerima yang namanya penderitaan, menjalani setiap proses, tantangan, masalah datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin itu lewat penyakit, lewat proses ekonomi, keuangan, kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin kita difitnah, diejek, diolok dan sebagainya. Nah, bukankah itu merupakan satu salib, ya, penderitaan yang harus kita pikul. Nah, dengan semua yang kita alami, kita hadapi, kita harus menyangkal diri untuk menahan diri, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kita melakukan kejahatan, mungkin kita mau membalas gitu, ya. Mungkin kita mau melakukan sesuatu karena ketika kita dihina, diejek, diolok, kita mau membalas. Nah, kita harus menahan diri, itu namanya nyangkal diri tadi, ya. Menahan diri untuk tidak membalas. Karena kita mau mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus, ya. Nah, menyangkal diri memiliki pengertian rela melepaskan segala keinginan daging atau hawa nafsu dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita menahan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging itu banyak juga, ya. Hawa nafsu, keinginan mata, serta kehancuran hidup itu merupakan satu keinginan daging, keinginan dunia ini. Kita harus menyangkal, kita harus melepaskan semua itu. Nah, jika itu masih ada dalam diri saya dan saudara, kita harus terus belajar melepaskan segala keinginan daging. Kita menyangkal diri kita untuk menahan diri kita dari setiap hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Contohnya, ya, kemarahan, iri hati, dengki, dan lain-lain. Bukankah itu satu keinginan daging yang ada dari tubuh, dari hidup saya dan saudara yang bisa keluar? Yang saya katakan tadi bahwa kita ingin membalas dendam, kita ingin melakukan sesuatu untuk pembelaan, ya. Nah, itu kita harus bisa menahan diri. Kita harus bisa menahan diri. Nah, itu artinya kita menyangkal diri. Ya, kita siap pikul salib, ya, menderita, mengalami yang namanya penderitaan, berbagai macam atas seizin Tuhan untuk memproses, membentuk iman kita sehingga kita tetap bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena dalam penderitaanlah, ya, iman kita bertumbuh. Itu yang saya katakan dari awal tadi, bahwa dalam penderitaanlah iman kita bertumbuh. Kalau kita tidak mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya proses, kita tidak akan bertumbuh, ya. Iman kita akan seperti itu saja. Karena apa? Tidak mengalami yang namanya proses-proses pertumbuhan. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 3.
untuk bertahan dalam penderitaan yang sedang kita alami di dalam kita mengiring akan Tuhan, karena begitu banyaknya proses tantangan datang dalam hidup saya dan saudara, ya, yang terus ya, menekan kehidupan kita. Ya, kita punya cara ya dalam Alkitab, katakan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 saya akan baca. Kita punya cara ini, kita akan melihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ketika kita saat menghadapi penderitaan, proses iman yang terus kita alami dalam kehidupan saya dan saudara ya, kita tentunya belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus tekun membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Caranya adalah di mana Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 berkata, di situ pertama adalah bertekun. Kita harus bertekun di dalam penderitaan. Artinya kita tidak lari dari penderitaan itu. Kita tidak lari dari masalah itu. Ketika kita mengalami masalah, tantangan, persoalan, penderitaan, kita harus tetap di dalam ya Tuhan. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita tetap tekun di dalam Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, menantikan pertolongannya. Karena dalam kita menantikan pertolongan Tuhan itu dengan ketekunan ya. Kita tekun ya menghadapi masalah dengan bertekun dalam Tuhan. Jangan kita lari dari masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama, yang sikap yang harus kita ambil ya, supaya kita tetap kuat dan kita tetap setia, dan kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan di dalam penderitaan iman yang kita alami, sehingga iman kita bertumbuh. Yang kedua adalah bertahan, artinya tahan uji, artinya tidak mundur dalam iman. Ya, kita memiliki tahan uji itu ya, tidak mundur dari iman. Artinya kita tetap bertahan, iman kita teruji. Ya, kita harus bertahan di tengah-tengah penderitaan itu agar kita menerima berkat pertolongan Tuhan. Nah, itulah artinya tahan uji. Tantangan datang silih berganti dalam hidup saya dan saudara. Ya, tidak akan bisa membuat kita undur. Artinya iman kita teruji kualitasnya. Nah, itu sebabnya penderitaan, masalah, tantangan Tuhan izinkan datang, hadir di setiap langkah-langkah kehidupan kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena Tuhan terus ya melihat sampai di mana ketulusan hati kita, sampai di mana kesetiaan kita, sampai di mana ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap bertahan, bertekun? Ya, kalau kita bertahan berarti iman kita sudah teruji. Bahwa kita memiliki iman yang kualitasnya luar biasa. Itu yang Tuhan cari. Yang ketiga adalah kita berterima kasih dan bersyukur. Artinya ketika kita mengalami masalah penderitaan, kita harus bersyukur. Ya, jangan bersungut-sungut. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan sukacita kalau kita bersungut. Malah kita akan menjadi lemah, tertekan. Tapi di saat kita menghadapi keadaan-keadaan pergumulan yang berat ya, menjalani kehidupan ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, menerima segala sesuatu ini tuh dengan ucapan syukur ya. Jangan kita bersyukur di saat kita sehat, kuat, diberkati, terima berkat, naik jabatan dan sebagainya. Tapi di keadaan-keadaan yang susah sekalipun, di titik terendah, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dalam ucapan syukur ada kekuatan, ada kuasa, dan ada mujizat
yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Yang keempat adalah kita tetap berharap. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, dalam arti kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan saya dan saudara. Jadi kita terus berharap apa yang kita inginkan dari masalah kita. Kita bisa mampu lalui hadapi semuanya. Tuhan akan terus menolong kita. Jadi teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa penderitaan, ujian, tantangan yang kita alami itu, di baliknya itu ada kebaikan, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Karena itulah ya indahnya di dalam Tuhan. Jarang orang bisa mengucap syukur di keadaan yang susah, ya. Tapi kalau kita, saya dan saudara bisa mengucap syukur di keadaan yang sangat tidak enak, ya, tidak baik, bahkan di titik terendah, berarti kamu, saya dan saudara adalah orang yang mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Kita menyadari bahwa kita dalam rancangannya Tuhan, dalam prosesnya Tuhan, dalam pembentukannya Tuhan, menjadi satu alat yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan namanya. Ya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun penderitaan, ujian, tantangan yang kamu hadapi pada saat hari-hari ini, mungkin dengan sakit penyakit, dengan persoalan rumah tangga terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap istri, mungkin terhadap ekonomi dan sebagainya. Mari teruslah bertekun dan bertahan dan berpengharapan dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kebaikan mujizat yang Tuhan nyatakan menyertai saya dan saudara. Tetaplah bertekun, tetaplah setia, tetaplah taat di dalam keadaan apapun, dalam menjalani proses-proses iman, penderitaan yang sedang kita alami. Karena kita sedang menuju kepada pertumbuhan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman yang dapat saya bagikan. Dan saya percaya setiap umat jemaat Tuhan, teman-teman dimanapun berada, yang menyaksikan, mendengarkan, saya percaya tidak ada yang berlalu begitu saja. Dan saya yakin memberkati saudara umat Tuhan yang sudah mendengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Dan Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami, dan kami mengiring akan Engkau begitu banyak tantangan, persoalan, masalah, badai yang kami hadapi. Namun kami menyadari itu Tuhan, kami tidak sendiri. Karena Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami, Engkau berikan kami jalan keluar. Engkau berikan kami kekuatan, penghiburan dan sukacita di dalam menjalani setiap proses-proses iman yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang telah kami sampaikan. Setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman ini, siapapun mereka yang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, penderitaan, lewat firman ini Tuhan, Engkau teguhkan mereka, kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka tetap bertahan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi firman-Mu akan tergiang-giang terus oleh kuasa Roh Kudus kepada setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, inilah firman yang luar biasa meneguhkan, menguatkan iman kami umat-umat-Mu di hari-hari yang jahat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.